Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurfaridatil Hasna. NIM 1212020172. Saya ialah mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan dibuat video ini ialah sebagai pemenuh tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSO FD. Pembahasan pertama yang akan saya bahas ini ialah mengenai pengertian media. Media berasal dari istilah Latin dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan perantara. Dalam KBBI, media ini diartikan sebagai alat, sarana, alat komunikasi seperti koran, radio, majalah, atau lain sebagainya. Tak hanya itu, beberapa tokoh dunia juga berpendapat mengenai pengertian media ini. Salah satunya ialah menurut pendapat Briggs. Menurut Briggs, media ini ialah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Memotivasi siswa dapat berupa buku, film, kaset, film bingkai, dan lain sebagainya. Setelah membahas mengenai pengertian media, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan dapat diartikan dengan proses perubahan sikap dan tingkah laku individual atau suatu kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dan pengajaran. Jadi, media pendidikan ialah benda yang berbentuk fisik, khususnya dapat dilihat dan didengar, baik terdapat di kelas maupun di luar kelas, serta digunakan sebagai alat bantu penghubung dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Adapun pembahasan yang kedua ialah mengenai makna yang terkandung pada media pendidikan Islam. Sebelumnya, agar kita dapat menggunakan alat peraga atau media pendidikan Islam secara bermakna, guru harus memenuhi aspek-aspek berikut, seperti guru harus memahami tujuan dari alat peraga. Yang kedua, guru harus bisa mengelola dan menggunakan alat peraga dengan benar. Yang ketiga, penggunaan alat peraga secara efektif. Yang keempat, lingkungan dapat menerima alat peraga tersebut, dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tadi telah dipenuhi, maka makna yang dapat diambil dari media pendidikan Islam ini ialah pertama, memperluas atau meningkatkan perhatian dan motivasi kegiatan belajar siswa, memberikan pengalaman yang sulit dijangkau dengan cara lain untuk mempromosikan pengembangan pembelajaran siswa yang efektif, lalu memberikan pengalaman dunia nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan wirausaha siswa, dan masih banyak lagi. Itu diantara yang saya ketahui. Setelah membahas pengertian, membahas makna, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa fungsi dari media pendidikan Islam ini. Alat peraga ini digunakan sebagai pertama, mempermudah pesan agar tidak bertele-tele, mengefektifkannya, lalu disambung dengan mengatasi permasalahan keterbatasan spasial seperti benda terlalu kecil, benda terlalu besar, gerak terlalu cepat, gerak terlalu lambat, lalu peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, konsep pembelajaran yang luas, pembelajaran yang terlalu kompleks. Disambung dengan yang ketiga ialah mengenai mengatasi sikap pasif siswa. Dengan adanya alat peraga ini dapat membangkitkan semangat belajar siswa, memungkinkan interaksi lebih langsung antara guru dan siswa, antara lingkungan dan siswa, lalu mengatasi perbedaan sifat guru dan siswa dan perbedaan pengalaman lingkungan antara guru dan siswa, karena manusia memiliki sifat yang berbeda-beda,
cara berpikir yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu salah satu kegunaan dari alat peraga ini ialah sebagai mengatasi perbedaan sifat tersebut. Menurut Zakia Darajat, fungsi media pendidikan ini dapat dibagi ke 4. Yang pertama, fungsi pendidikan, yang kedua, fungsi sosial, yang ketiga, fungsi tabungan, dan yang keempat, fungsi politik. Yang pertama, fungsi pendidikan. Maksudnya ialah dengan adanya alat peraga dapat membuat hasil pembelajaran siswa lebih optimal, pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Lalu yang kedua ialah fungsi sosial, dapat memberikan kesempatan bagi siswa atau peserta didik untuk lebih mengembangkan dan memperluas hubungan antara dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga ialah fungsi tabungan. Maksudnya, dengan kemajuan teknologi, satu jenis alat pembelajaran dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima pengajaran. Jadi, satu alat peraga itu dapat digunakan oleh beberapa metode pembelajaran. Yang keempat ialah fungsi politik. Fungsi politik digunakan oleh otoritas pendidikan untuk menyatukan visi pendidikan, sehingga pusat, daerah, lembaga tidak ada perbedaan atau penyimpangan yang berarti dalam praktik pengajaran. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai bentuk dari media pendidikan Islam. Bentuk dari media pendidikan Islam sangat beragam jenisnya. Yang pertama ialah bahan cetak. Dengan bahan cetak ini dapat memberikan pengalaman pada siswa melalui membaca, memahami simbol, dan memahami penggunaan indera penglihatan. Bentuk-bentuknya atau contohnya ialah seperti Al-Quran dan hadis, cerita Nabi, buku cerita Nabi, buku catatan, silabus, dan lain sebagainya. Yang kedua ini ialah alat bantu dengar atau alat audio visual, disingkat dengan AVA. Meliputi tiga bentuk, ialah dalam 2 dimensi atau proyeksi, dalam ruang 3 dimensi, dan alat peragam hasil teknologi yang memerlukan penguasaan keterampilan dalam penggunaannya. Yang pertama ialah dalam 2 dimensi. Dalam 2 dimensi dapat berupa papan tulis, papan tempel, diagram, grafik, poster, karton, dan lain sebagainya. Yang kedua ini ialah dalam ruang 3 dimensi, seperti model peta, globe ini maksudnya bola dunia, lalu benda nyata dan benda dummy. Dan yang ketiga ini ialah alat peraga yang memerlukan keterampilan dan penguasaan seperti proyektor, radio atau televisi, dan alat perekam serta alat-alat laboratorium. Jenis dari bentuk media pendidikan yang keempat ialah contoh perilaku. Contoh perilaku yang ditampilkan guru untuk menjelaskan sesuatu saat mengajar seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, anggota tubuh yang berbeda, dan perilaku yang dicontohkan oleh guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.